lagi di podcast kita Kamar Jurnalis. Saat ini mungkin kita akan membahas hal-hal yang lebih unik dan lebih menggugah untuk masyarakat. Kali ini saya bersama Dr. Teresia Monika. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau adalah salah satu dokter yang meneliti khusus mengenai daun kelor, khasiat daun kelor dari A sampai Z. Dok, soal daun kelor, emang apa sih, Dok, keistimewaannya? Pengen tahu. Soalnya kan kalau dari dulu daun kelor ini kliniknya untuk melakukan hal-hal magic gitu. Ritual Mesir yang tidak kasat mata. Nah itu saya tuh kita kan ngobrol santai ya, Kang ya. Jadi yang harus kita rubah mindsetnya adalah daun kelor yang berasal dari pohon kelor ini, ya itu sebetulnya banyak banget khasiatnya. Jadi sebetulnya kalau ada kata-kata ini mah untuk ngusir setan, itu mah taruh aja di khasiat terakhir sebetulnya. Atau kalau orang ada demam kemudian kepretin daun kelor supaya dingin atau adem, atau minumin air rebusan daun kelor supaya adem. Ya sebenarnya karena daun kelor juga itu mengandung anti demam gitu. Jadi pertama kali itu kenapa saya tertarik dengan kelor ya? Bukan karena saya tertariknya dengan hal-hal yang mistis ya. Kira ikut-ikutan. Tolak ukurnya bukan dari sana ya. Jadi karena pertama saya tuh pemerhati ya. Jadi kalau sama Bang Ade Armando kemarin waktu di podcast beliau tuh disebutnya aktivis kesehatan. Nah, pemerhati kesehatan atau praktisi medis gitu ya. Jadi saya tuh melihat ada satu hal yang memang agak bandel ya diatasi saat ini, yaitu stunting. Jadi PR negara kita itu, Dok. Iya, itu PR negara, PR negara Indonesia tertuang di dalam peraturan-peraturan negara dan juga concern atau menjadi perhatian dari WHO juga. Jadi bukan hanya nasional tapi secara internasional itu juga menjadi perhatian. Ya, kita bisa maklum bahwa hal inilah yang menyebabkan ada kegiatan yang dinamakan makan bergizi, ya kan sekarang kan? Karena memang stunting itu merupakan hal yang bukan rumit ya, tapi mungkin kompleks. Intensitasnya tinggi ya, Dok? Ya, jadi sebetulnya nanti kalau pembicaraan selanjutnya kita bisa melihat bahwa stunting itu kayak suatu lingkaran ya. Kalau tidak diputus itu susah. Nah, kembali lagi ke kelor nih, Kang. Betul. Kok kelor sih? Nah, itu kan itu mungkin produk-produk jauh banget sama stunting kan kelor gitu. Nah, itu. Jauh sebenarnya sebenarnya deket banget, saking deketnya sampai nggak kelihatan. Jadi, nah itu ya. Jadi saya melihat stunting ini kan masih 21, sekian persen ya. Betul. 21,6%. Kemudian menurunnya hanya beberapa 0, sekian ya. Sedangkan target 2024 tuh 14, jadi masih jauh. Dan kenapa stunting itu menjadi concern yang penting adalah karena stunting itu akan mempengaruhi generasi kita selanjutnya loh. Gitu. Sepakat tuh. Ya kan? Nah, terus generasi emas kan rencana. Iya, generasi emas kan, kita harus 45. fight itu kan. Nah, terus apa sih, Dok, hubungannya dengan kelor? Karena kelor itu bisa membantu mengatasi stunting. Itu sih sebenarnya yang menarik saya, kenapa saya cemplung jadi perkeloran gitu kan. Sebenarnya nama kerennya kelor itu adalah moringa sih. Jadi nama Latin atau nama latinnya. Tapi ini buat mungkin generasi-generasi gen Z, gen Alpha ya. Kalau kita kayaknya udah zaman Jurassic Park ya. Jadi yang sekarang tuh suka skincare segala macam. Ingat kalau ada moringa itu artinya daun kelor. Bagus juga buat kulit baginya. Nah, urusan untuk stunting sendiri, daun kelor ini manfaatnya apa nih, Dok? Jadi dari semua bagian pohon kelor tuh, dari daunnya, bijinya, akarnya dan segala macam itu kan sebenarnya bermanfaat.
Tapi bagian yang paling lengkap lah, pokoknya kojonya gitu loh. Andalannya adalah daun kelor. Nah di sana tuh paling lengkap nutrisinya, proteinnya ya kan, kemudian asam aminonya, seratnya, antioksidannya juga puluhan banyak sekali. Jadi memang dia tuh bisa menjaga kesehatan dan bisa memenuhi asupan dari kebutuhan kita, sehingga bisa kalau misalnya anak-anaknya kurang gizi, ya kan, kita bisa berikan itu sebagai suplemen tambahan supaya lebih cepat pemenuhan gizinya. Gitu. Pengolahannya sih, dok. Mungkin kan ibu-ibu nih harus tahu nih untuk kelor sendiri buat khasiat buat anak, pertumbuhan anak di masa-masa mungkin pertumbuhan di umur balita sampai dewasa. Betul. Apa sih? Dan boleh dimakan oleh remaja sebelum menikah, pada saat hamil dan pada saat menyusui, karena daun kelor juga berkhasiat sama seperti daun katuk. Dia dapat menambah air susu. Gitu. Jadi jadi pengolahannya sebetulnya sangat mudah kalau misalnya pengolahan dalam segi rumah tangga atau keluarga. Itu tinggal ditancepin aja batangnya, tumbuh dalam waktu 3 bulan tuh udah bisa diambil daunnya. Kemudian daunnya tuh bisa langsung dibersihkan dan dibuat bening kelor. Atau kita jemur aja di halaman, asal ditutupin supaya nggak kena lalat apa segala macam gitu kan. Kemudian kalau sudah kering kita bisa haluskan atau kita bisa buat teh. Daun kelor masukin aja gitu, kasih air panas gitu. Yang harus diperhatikan untuk para ibu-ibu pada saat memasak ya, karena di dalam daun kelor tuh kandungan vitamin C dan E-nya tinggi. Ya, jadi kalau suhu terlalu tinggi 100 derajat Celcius lama itu dia turun khasiatnya. Kandungannya. Tapi walaupun demikian ya masih ada, tapi turun gitu kan. Sedangkan bagaimana dengan kandungan yang lain, antioksidan apa segala macam ada juga sih, itu mungkin terpengaruh sedikit ya, tapi yang paling terpengaruh tuh vitamin C dan E. Gitu. Jadi pada saat air mendidih, sesaat sebelum api dimatikan itu kita masukkan daunnya, diaduk-aduk aja gitu. Jadi jangan direbusnya sampai berjam-jam ya. Nanti khasiatnya nggak ada. Gitu. Nah dok, mungkin kan dokter sendiri buat buku nih. Daun kelor bisa meningkat, bisa mengubah stunting dan bahkan mengubah ketahanan nasional juga. Gitu. Betul. Nah mungkin kok hubungannya sampai segitu ya? Iya betul. Jadi saya punya satu gerakan yang saya inisiasi ya, yaitu gerakan satu keluarga satu pohon kelor. Jadi saya menganjurkan, menghimbau setiap keluarga menanam satu pohon kelor. Betul. Nah, jadi pohon kelor tuh punya sifat tahan banting bandel. Nah, dia tuh dapat hidup dengan riang gembira di kemarau, di musim kemarau. Jadi kalau kita perhatikan itu kan, kita perhatikan tuh daerah yang banyak pohon kelornya itu adalah daerah yang umumnya rawan terhadap stunting. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari spiritual itu Tuhan tuh sebenarnya udah menyediakan suplemen atau bahan alam yang dapat dipakai untuk mencegah atau membantu mengatasi stunting. Cuma manusianya yang belum tergerak untuk memanfaatkannya. Karena di Afrika itu banyak banget tuh pohon kelor. Jadi pohon kelor tuh ada banyak variannya, ada banyak spesiesnya. Di Indonesia yang banyak Moringa oleifera ini. Gitu. Itu loh, Kang. Jadi sayang banget gitu. Karena di kita pun juga ada ya perkebunan kelor itu kita bisa beli lah. Paling harganya juga nggak mahal ya kan. Tapi bisa juga dari ada teman minta dong batangnya di stek ditanam gitu bisa jadi gitu. Itu mudah sebenarnya. Betul. Nah dok, kalau misalkan diolah selain
sayur bening gitu kan, kalau rumahan atau teh, pasti ya kan? Atau teh apa? Atau jadiin kapsul bubuk daun kelor bisa. Bisa ya? Atau kalau perusahaan-perusahaan herbal yang besar-besar dia Betul. punya ekstraksi, bisa dibikin ekstrak daun kelor juga di kapsul. Nah, kalau di luar negeri ada tuh yang menjual daun kelor cair. Itu ada. Di Indonesia saya belum menemukan, jarang banget, belum menemukan malah. Yang cair tuh ya? Karena yang cair tuh mengkat itu lebih mudah untuk anak-anak yang udah ternyata waduh ini kan kelihatannya nih stunting nih atau kurang gizi nih. Tinggal di sepet aja kan daripada bubuk sebenarnya. Tapi kalau bubuk pun nggak apa-apa, kalau misalnya itu bisa kita campurkan bersama susu gitu kan. Susu daun kelor ya kan, itu bisa gitu. Hasil riset Hasil riset, saya udah memberikan daun kelor waktu itu dalam bentuk cair ya, bersama dengan albumin canak ya, dan kemudian dengan kurkuma juga ke pasien-pasien ICU saya, itu membantu pemulihan, jadi lebih cepat pulih. Tentunya untuk pasien ICU pengobatan utama tetap dilakukan, prosedur-prosedur tetap harus dilakukan, jadi sebagai suplemen tambahan. Itu yang pertama. Kalau untuk stunting sudah banyak ada penelitian-penelitian Kang. Di Jogja juga ada. Jogja juga ya? Sudah banyak di luar negeri, di Afrika terutama. Bisa untuk memperbaiki anemia pada ibu hamil, bisa untuk memperbaiki anemia pada anak-anak yang kurang gizi. Kemudian anak-anak yang sudah terlanjur stunting, kalau diberikan preparat ini secara teratur, bubuk daun kelor secara teratur, dia dari stunting ringan bisa berkurang menjadi pelan-pelan kembali ke normal. Kemudian stunting sedang bisa berkurang menjadi stunting ringan, stunting berat bisa berkurang menjadi stunting sedang gitu loh. Jadi tapi perlu proses ya, dalam sekitar 2-3 bulan kita harus memberikan daun kelor secara teratur ya kan, dengan dosis tertentu. Itu semua udah ada penelitiannya, jadi kenapa enggak gitu loh. Sedangkan daun kelor kita itu 3 besar kualitasnya di dunia, sehingga banyak sekali dikirim ke luar negeri, terus balik-balik kita yang harus beli dengan harga yang mahal. Kenapa kita enggak memproduksi untuk rakyat kita sendiri? Tapi ada efek samping nggak sih dok kalau misalkan? Efek samping itu hanya efek samping sampai saat ini tidak ada. Nah, kemudian efek samping itu bisa terjadi waktu itu pada hewan coba tuh pada dosis 1,5 kilogram per berat badan, kebayang? Jadi kalau misalnya jauh gitu kan, per kilogram berat badan ya. Jadi kalau orang 1,5 gram per kilogram berat badan ya. Jadi kalau misalnya orang 50 kilo dia mungkin makan 75 gram kan banyak banget. Sedangkan dosis-dosis yang kita makan sehari-hari paling maksimal juga 2 gram. Betul. Nah, di penelitian saya sekitar 1,1 sampai 1,5 gram itu yang untuk pasien prediabetes. Diabetes pun bisa ya? Justru itu yang terkenal. Selain untuk stunting, dia dapat membantu orang diabetes itu membantu menstabilkan. Tetapi tetap kalau sudah diabetes, obat diabetesnya dimakan, diminum ya secara teratur, ditambah suplemen daun kelor. Jadi membantu obat itu supaya stabil terus kadar gulanya. Jadi nggak naik-naik gitu loh. Dosis obatnya nggak perlu ditambah. Dan ada kejadian juga kalau misalnya dosis obatnya, misalnya dosisnya sekian, ditambah suplemen, lama-lama ini bisa turun menjadi dosis minimal gitu. Jadi benar-benar herbal Indonesia itu memang harus diteliti sih, banyak sekali yang sebetulnya dapat dimanfaatkan. Betul. Nah dok, kan sekarang ada program nih, program makan bergizi, baik makanan pagi ataupun siang yang makan bergizi ya. Besutan presiden baru, presiden terpilih. Nah mungkin dokter sendiri melihat kalaupun misalkan ini untuk arahnya pemenuhan gizi terhadap anak-anak ya, apalagi untuk program stunting, itu manfaatnya seperti apa sih dok kalau melihat?
Besar ya, karena seperti misalnya gini ya, pemerintah ya memang pemerintah presiden terpilih itu kan mengadakan makan bergizi ya. Nah itu kan di sekolah, tentunya dari timnya Badan Gizi Nasional dan kemudian juga tim-tim terkait apa kementerian terkait akan menyeleksi mana sih yang angka stuntingnya paling besar, itu yang diutamakan. Nah di sana kemudian akan diadakan program makan bergizi. Nah tetapi untuk makan bergizi ini di sekolah, ya kan? Diadakannya kemungkinan besar di sekolah. Pada saat anak itu pulang ke rumah, ya kan? Nah, itu kemungkinan untuk subsidi ya, untuk tambahannya kan perlu ada di rumah juga, gitu loh. Nah, selain misalnya bisa masuk ke dalam program makanan bergizi, dengan adanya pohon kelor di rumah, dia juga bisa menutupi kekurangan yang lain gitu. Dan efeknya adalah dia bisa membantu program pemerintah untuk lebih cepat menurunkan angka stunting. Karena di rumah kita tinggal ambil petik ya gitu loh. Jadi makan bergizi di sekolah, orang tua bisa menyimpan, ya kan? Kemudian pas sampai rumah, orang tua bisa membelikan gizi yang lain dan juga ada kelor. Jadi semuanya tuh misalnya anaknya 2, 3, 4 itu bisa tercukupi dengan baik. Dan kalau misalnya ada ibu yang menyusui, dia juga bisa ambil kelor untuk menambah air susu. Untuk yang lagi hamil misalnya dia mual muntah segala macam kan masuk gizi ke bayinya itu, dia bisa ambil juga mungkin teh kelor atau apa. Jadi atau dicampur susu ibu hamil atau apa. Nah, jadi itu sebetulnya dia tuh kelor tuh mengikuti dari dalam kandungan, kemudian dari anak-anak, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian nanti anak menjadi besar, anak remaja, itu bisa diterapkan di situ semua. Siklusnya itu ada di situ. Siklusnya semuanya ada di situ. Penelitian pada wanita hamil itu dengan ini ada dilakukan oleh kebetulan suami saya melakukannya. Ya. Kemudian penelitian untuk anak-anak yang kurang gizi atau yang udah terlanjur stunting sudah ada juga di Indonesia dan di luar negeri. Kemudian penelitian untuk ASI itu sudah ada juga sebenarnya hasilnya. Penelitian untuk prediabetes dan diabetes itu sudah ada, saya melakukannya dan ada penelitian lain melakukannya. Nah kemudian hikmahnya untuk orang tua ya. Nah, orang tua itu kan biasanya kadar imun sistemnya menurun, kita bisa supply gitu kan gitu. Jadi dalam siklus hidup manusia itu memang kelor tuh bisa masuk dimanapun. Gitu. Semua genre usia. Semua usia tuh bisa masuk dengan dosis yang sesuai. Gitu. Dok, berarti tadi kan segmen usia masuk daun kelor, berarti itu bisa manfaatnya bisa lebih banyak juga ya dok atau gimana? Betul gitu. Jadi sebetulnya saya tuh mencari program mencari suatu sumber yang mudah didapat, mudah tumbuh, harganya murah, bisa jadi sumber gizi, bisa jadi sumber pemasukan UMKM dan bisa berkesinambungan gitu. Nah, jadi kalau ini masuk ke dalam program makan bergizi untuk menurunkan stunting juga sebagai suplemen tambahan, tentunya akan sangat baik. Karena bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pada ujungnya adalah kita bisa mencapai Indonesia emas, karena stunting itu efeknya selain dia mini badannya, dia juga IQ-nya kurang. Jadi ada sampai perbedaan 10 poin itu IQ gitu, dan itu besar gitu. Ya kalau Pak Prabowo waktu itu bilang kan kita nggak mau jadi bangsa kuli terus. Iya kan, jadi memang beliau sangat menaruh perhatian banget nih pada masalah stunting. Demikian juga Presiden Jokowi waktu itu saya baca di berita sudah menyatakan anak-anak sekolah dasar atau sekolah itu harus mengetahui manfaat daun kelor itu seperti apa. Nah, karena kalau di Jawa Tengah mungkin itu udah terbiasa juga, atau di desa-desa mereka tuh akrab banget loh sama namanya pohon kelor itu. Gitu, sangat akrab gitu. Sepakat. Kalau di pedesaan, mungkin di daerah-daerah yang pesisiran lah, pasti daun kelor jadi kudapan sehari-hari ya. Cuman di perkotaan nih yang
apakah itu pengolahan, apalagi mungkin kan tadi program makanan bergizi, kalau misalkan si daun kelor bisa masuk dengan olahan-olahan yang itu sangat luar biasa. Bisa ya, Dok? Dengan Insya Allah olahan-olahan bisa ya, insya Allah aja. Kita berdoa semoga bisa masuk, insya Allah. Itu ya, kalau itu akan masuk itu sangat luar biasa karena seperti memang untuk mengatasi stunting itu diperlukan 3 komponen penting kan? Yeah. Pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak swasta. Itu yang secara nasional, secara global. Tapi kalau untuk ketahanan pangan itu kita mulainya dari keluarga. Karena ketahanan pangan itu di salah satunya ditentukan oleh akses terhadap makanan bergizi atau akses kepada sumber gizi. Nah, kalau misalnya udah ada makanan bergizi, kemudian juga sanitasi diperbaiki dan ada sumber nutrisi di rumah yang ditanam, itu akan meng-cut atau memotong akses terhadap sumber gizi itu di daerah-daerah yang sulit gitu kan. Itu dengan maksimal gitu. Kamu tinggal ke halaman aja atau ke tanah desa aja, kamu udah dapat kelor dan kamu bisa olah. Itu sebenarnya. Jadi dan kalau misalnya di tanah desa pun dimanfaatkan, itu bisa menjadi UMKM untuk kepentingan desa. Dijual daunnya ke pengepul atau ke pabrik-pabrik yang lebih besar, dan kemudian bisa dibagi untuk apa? Pencukupan gizi di situ juga. Siap Dok. Terakhir nih Dok, mungkin ini kan program pemerintah ini mau digulirkan karena secara penelitian 87 juta anak di Indonesia ini akan dibagi untuk sarapan ya Dok. Betul. Dan bertahap 18-nya dan 18.000-nya itu anak tidak melakukan atau tidak makan atau tidak sarapan. Betul. Pergi sekolah. Betul. Emang besar proporsinya anak dengan anemia itu hampir sepertiga sampai setengah kan. Kemudian anak yang tidak sarapan itu besar juga tuh, sepertiga sampai setengah. Itu bagaimana kita bisa mikir di sekolah kalau sarapannya nggak ada. Betul. Gitu kan? Nah, jadi yang di sini adalah kalau misalnya kita berikan makanan bergizi di sekolah, tentunya orang tuanya masih bisa menyimpan. Nah, kalau kita berikan makanan bergizi, di dalamnya ada suplemen kelor juga, itu juga akan sangat baik. Tetapi di rumahnya ada juga sumber gizi yang setiap saat, yaitu pohon kelor. Jadi di cover gitu. Di rumahnya akses terhadap sumber gizi tambahannya ada, di sekolah di cover, ya kan? Kemudian kalau bisa masuk ke program pemerintah, kemudian ada lagi tuh misalnya kapsul kelor dan segala macam diedarkan ke posyandu puskesmas untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak yang kurang gizi itu juga. Jadi semua lini itu diperjuangkan. Ya, saya percaya sih, insya Allah bisa turun itu stunting sampai di bawah 20%, bahkan bisa di bawah 15% kalau semuanya dilakukan dengan baik dan benar. Tadi ya kata dokter, dari keluarga, dari masyarakat, betul, swasta dan pemerintah ya. Iya, itu harus sama-sama. Kalau enggak kasihan juga pemerintahnya. Udah kenceng-kenceng terus di sini ya udah makanan bergizi udah itu selesai di rumahnya, enggak diperhatikan lagi gitu. Betul. Jadi ini merupakan suatu usaha bersama satu bangsa gitu. Nggak bisa hanya satu komponen itu. Makanya kenapa waktu itu saya membawakan ini juga dari pemerintah tanggapannya sangat baik, sangat baik gitu. Dan ini sebenarnya harus diangkat gitu kan, karena memang ini kearifan lokal juga. Itu kan. Betul. Jadi kenapa kita nggak menyejahterakan rakyat dengan hasil bumi kita sendiri, kemudian kita olah sendiri, kita jual sendiri. Kalau untuk bangsa kita ya nggak apa-apa lah, kita sesuaikan dengan kemampuan. Tapi tujuan lebih jauh lagi, Indonesia bisa menjual ke luar negeri dengan kalau sudah diolah dari Indonesia, ya kan? Jangan intinya itu adalah hilirisasi. Mulai dari kebun, hulu, dari hulu ke pohon, sampai akhirnya jadi produk itu oleh Indonesia.
Kalau misalnya kalian mau beli, ya beli dengan harga yang kita tentukan, gitu lah. Istilahnya begitu. Nah kalau sekarang kan daun kelornya diangkut, di sana diolah, terus dijual lagi ke kita dalam bentuk krim, facial apa ratusan ribu gitu kan. Ini kan jadi agak-agak kebalik gitu kan. Maksudnya kan ini kan barang kita gitu kan. Kualitas kelor kita itu 3 besar di dunia. Yang dari NTT juga luar biasa bagus gitu ya. Kemudian kenapa nggak kita olah, kita belajar, kita olah, ya oke lah. Kalau misalnya ini saingan itu, ya enggak lah, saling kerjasama. Misalnya ada desa ini masukin kelor apa, nanti daerah ini masukin kelor apa, ya saling saling mendukung aja, bersinergi, karena zamannya sekarang kan kolaborasi gitu kan. Terus setelah itu ya udah bagus, ada produksi ini, ya orang luar negeri mau beli, nggak boleh ini. Kamu beli jadi aja. Betul. Harga bisa lebih bagus, pemasukan ke devisa negara lebih gede. Tinggi ya Dok. Ya Dok. Nah mungkin terakhir nih Dok, pesan terhadap khususnya ibu-ibu nih untuk anaknya mengenai manfaat daun kelor. Silakan. Kalau dari saya pesannya cuma satu, ya, masyarakatkan gerakan satu keluarga satu pohon kelor. Baik, pemirsa, baru saja kita ngobrol bareng dengan ahli kesehatan dan beliau peneliti, ya praktisi juga, beliau peneliti daun kelor dan manfaat-manfaatnya dari A sampai Z. Dan terima kasih podcast kami. Kita akan kembali ke podcast selanjutnya di Kamar Jurnalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.